Sama Edo. Nanti aja kalau. Nes minjem borgol plastik nih. Nah, asli. Edo, sprint. Di belakang lu. Sprint, Dok. Izin, Om ya, kami tak jelasin. Seorang asisten rumah tangga berinisial SF berusia 41 tahun, warga Bandar Lampung, diamankan jajaran Polres Metro Polda Lampung setelah diduga melakukan pencurian perhiasan emas milik majikannya di wilayah Metro Pusat. Peristiwa ini menjadi sorotan karena aksi nekat tersebut terjadi saat pelaku baru 3 hari bekerja, menggambarkan bagaimana tekanan kebutuhan menjelang Lebaran bisa berubah menjadi keputusan keliru yang berujung pada konsekuensi hukum. Penangkapan tersangka dilakukan oleh tim Tekap 308 Polres Metro di sebuah rumah kontrakan milik suami siri tersangka di Bandar Lampung. Dalam pengungkapan kasus pencurian emas di kota Metro ini, polisi menemukan adanya indikasi perencanaan sederhana, termasuk penggunaan identitas palsu saat pelaku melamar pekerjaan sebagai ART, modus yang kerap digunakan dalam kasus kriminal serupa. Di hadapan penyidik, SF mengakui seluruh perbuatannya. Ia mengaku nekat mencuri karena tekanan ekonomi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Perhiasan emas yang diambil kemudian dijual dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Lebaran. Di rumah majikan? Ya, terdesak kebutuhan. Agak keras, Mbak? Terdesak kebutuhan. Kebutuhan. Mau Lebaran, Mbak ya? Iya. Apa aja sih yang diambil? Kalung sama gelang, anting. Gelang, anting. Terus dibeliin apa aja? Dibeliin kue Lebaran, terus sama sembako. Sembako. Mm-mm. Anak berapa, Mbak? Anak 2. 2. Mm-mm. Ini suaminya kerja apa? Suami yang sekarang ya kadang dagang, kadang serabutan gitu. Apa aja. Ngelamarnya gimana sih, Mbak? Kok bisa jadi ART di sini? Dari Facebook. Dari Facebook. Ya, Berapa hari kerja udah? 3 hari. 3 hari. Kok bisa tahu situ ada emas, ada segala macam tuh? Kalau yang kalung itu sama anting itu ada di atas meja rias. Dapatnya berapa sih, Mbak, kalau dijual kemarin tuh? Kurang lebih 9 juta. 9 juta. Sisa duitnya? 2.400.000. Sebelumnya kerja apa? Sama ART. ART juga. Tapi model sewaan gitu juga berapa hari juga gitu? Enggak. Lama ngikut orang? Iya. Ya, jadi kejadian berawal pada tanggal 16 Maret 2026. Pada saat itu pelapor hendak mencari ART, lalu mendapatkan ART yang mengaku bernama Meli, lalu singkat cerita bekerja selama 3 hari. Lalu pada tanggal 19 Maret tahun 2026, saat korban sedang berbelanja di supermarket, ketika pulang, terlapor sudah tidak ada, sudah melarikan diri, dan diketahui oleh pelapor membawa emas serta berlian milik pelapor. Untuk kerugian sendiri dari korban berapa? Ya, untuk kerugian sendiri ditaksir lebih kurang mencapai 30 juta rupiah. Untuk pengungkapan, jadi pada saat itu langsung selang 3 hari yang bersangkutan melakukan pelaporan ke pihak Polres, lalu tidak sampai 1x24 jam kami melakukan proses penangkapan terhadap yang bersangkutan. Pihak tersangka sendiri modusnya dalam melakukan melamar pekerjaan sebagai ART tersebut adalah yang bersangkutan menggunakan identitas palsu dengan KTP orang yang beratas nama Meli untuk bekerja sebagai ART di tempat tersebut. Untuk pasal yang kita terapkan yaitu pasal pencurian biasa, pasal 476 KUHP nasional dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Pencurian ART di Metro ini sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam merekrut pekerja rumah tangga, termasuk memastikan identitas yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kini, SF harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dari balik jeruji besi. Ia telah ditahan di Mapolres Kota Metro untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Di balik kasus ini terselip pesan kuat. Kebutuhan boleh mendesak, namun melanggar hukum bukanlah jalan keluar. Justru pilihan tersebut kerap memperpanjang derita, bukan mengakhirinya.